Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Atika Riasari MBA selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perusahaan. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Eli Juliasari, NPM 18040410054, saya sendiri Hufta Syafa Mumtaz, NPM 18040420006, Laila Nuryani, NPM 18040410092, dan Revi Yulianti, NPM 17040400214. Di sini perusahaan yang kami pilih adalah PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Kami akan mempresentasikan laporan bentuk kepemilikan perusahaan dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang bentuk kepemilikan perusahaan. Yang pertama, pengertian kepemilikan perusahaan. Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap suatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi. Definisi ini mirip dengan definisi kekayaan, baik pribadi atau publik. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang kepemilikannya ditentukan oleh jumlah saham yang dimiliki dalam perusahaan tersebut. Saham-saham tersebut diperjualbelikan di pasar modal sehingga apabila perusahaan memerlukan peningkatan pendanaan, perusahaan dapat menjual sahamnya kepada publik baik perseorangan atau pada institusi lain. Perusahaan perseorangan seperti yang diungkapkan oleh Tandelin dan Wilberforce 2002 adalah perusahaan yang memiliki struktur kepemimpinan yang sangat tersebar, yang secara efektif memisahkan fungsi kepemilikan dan fungsi pengambilan keputusan. Organisasi perusahaan perseorangan yang paling sederhana terdiri dari satu pemilik dan satu manajer. Pemilik adalah orang organisasi lain yang memiliki saham dalam perusahaan tersebut. Pemilik perusahaan publik mengalami kesulitan dalam mengendalikan perusahaan secara langsung dikarenakan ukuran perusahaan yang semakin besar sehingga sulit untuk mengelolanya sendiri, memerlukan keahlian khusus yang semakin kompleks dalam mengelola organisasi yang besar, di mana umumnya pemilik memiliki keterbatasan dalam hal ini, karena kepemilikan ditentukan oleh jumlah saham yang dimiliki, yang berarti pemilik bisa lebih dari satu orang atau organisasi, sehingga tidak memungkinkan apabila seluruh pemilik menjalankan operasi perusahaan berdasarkan permasalahan tersebut, maka pemilik atau pemegang saham sebagai prinsipal menyewa manajer untuk menjalankan perusahaan. Pemegang saham membeli saham perusahaan dengan harapan memperoleh tingkat pengembalian atas investasi mereka yang setinggi-tingginya dengan tingkat risiko yang dapat ditolerir. Manajer yang dipilih dan dibayar oleh pemegang saham harus berusaha mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang selanjutnya atau yang kedua yaitu bentuk kepemilikan perusahaan. Bentuk kepemilikan perusahaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh satu orang pemilik perusahaan. Perseroan memiliki tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan. Artinya, apabila bisnis mengalami kerugian, pemiliklah yang harus menanggung seluruh kerugian itu. Yang kedua, persekutuan. Persekutuan adalah bentuk bisnis di mana 2 orang atau lebih bekerja sama mengoperasikan perusahaan untuk mendapatkan profit, sama seperti perusahaan perseorangan. Setiap sekutu atau anggota persekutuan memiliki tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan. Persekutuan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama firma dan CV atau Commanditaire Vennootschap. Firma adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara 2 orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Yang kedua yaitu CV. CV adalah bentuk usaha yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbatas. Karena berbeda dengan PT yang mensyaratkan minimal modal
dasar sebesar 50 juta rupiah dan harus disetor ke kas perseroan minimal 25%-nya. Untuk CV tidak ditentukan jumlah modal minimal. Jadi, misalnya seorang pengusaha ingin berusaha di industri rumah tangga, percetakan, biro jasa, perdagangan, catering, dan lain-lain. Dengan modal awal yang tidak terlalu besar, dapat memilih CV sebagai alternatif badan usaha yang memadai. Yang ketiga yaitu perseroan. Perseroan adalah bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa orang dan diawasi oleh dewan direktur. Setiap pemilik memiliki tanggung jawab yang terbatas atas harta perusahaan. Macam-macam perseroan yang dilihat dapat dari berbagai sudut pandang, yakni 1. Dilihat dari segi kepemilikan. A. Perseroan terbatas biasa merupakan PT di mana para pendirinya, pemegang saham dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. B. Perseroan terbatas terbuka merupakan PT yang didirikan dalam rangka penanaman modal yang dimungkinkan warga negara asing atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham dan pengurusnya. C. Perseroan terbatas Persero merupakan PT milik pemerintah melalui badan usaha milik negara atau BUMN. Perseroan terbatas jenis ini sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang badan usaha milik negara. Biasanya perusahaan jenis ini kata perseroan ditulis di belakang nama perseroan terbatas tersebut. Contohnya PT Telkom Persero. Yang kedua, dilihat dari segi status perseroan terbatas terbagi dalam A. Perseroan tertutup. Perseroan tertutup merupakan perseroan terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu dan perseroan yang tidak melakukan penawaran umum. B. Perseroan terbuka. Perseroan terbuka maksudnya adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu dan perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. PT Garuda Food ini merupakan bentuk perusahaan yang kepemilikannya yaitu perseroan terbatas. Perusahaan perseroan ini adalah perusahaan yang kepemilikannya ditentukan oleh jumlah saham yang dimiliki dalam perusahaan tersebut. Baik, mungkin cukup sekian apa yang dapat kami paparkan terkait bentuk kepemilikan perusahaan di PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.